Nah, jadi tanda kecil ini jumlahnya banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Berbeda dengan tanda-tanda besar yang 10, semuanya datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Namun garis bawahi kata umumnya. Umumnya tanda-tanda kecil datang duluan. Ada tanda-tanda kecil tertentu datang belakangan. Salah satunya apa? Angin lembut tadi. Yang lain lagi apa? Al-Mahdi. Al-Mahdi ini datang belakangan, Pak. Al-Mahdi datang di sela-sela tanda besar. Jadi kalau kita lihat timelinenya, ini seperti ini. Jadi timelinenya, tanda besar yang paling pertama adalah Ad-Dukhan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda besar yang pertama itu Ad-Dukhan, kabut yang menyelimuti planet bumi kita ini, yang saya terangkan pada materi pertama sekali, ya. Syaratnya 2. Kalau dulu nggak ngantuk, sekarang nggak lupa, pasti ingat. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya jelaskan bahwa tanda besar yang paling pertama adalah peristiwa Ad-Dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini, yang kata Nabi akan membuat gelap suasana arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Dan apa yang menyebabkan Ad-Dukhan ini terjadi? Di surat Ad-Dukhan ayat 16-nya dikasih isyaratnya. Yauma nabatishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami datangkan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan yang tegas. Ya, jadi Ad-Dukhan ini disebabkan oleh hantaman yang keras. Dari mana? Dari langit. Yang diterangkan lagi di ayat yang lain, surat At-Tur ayat 44 yang berbunyi, wa iyyarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabum markum. Bila mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Nah, ternyata bongkahan batu dari langit menurut kita yang hidup di era modern sekarang ini disebut apa? Disebut apa, Pak? Meteor, ya. Dan memang meteor itu kalau dia jatuh, di belakang si meteor itu ada apa? Kepulan asap yang mirip seperti awan yang bertindih-tindih, ya kan? Kalau Nabi dalam hadis menyebutnya bintang berekor jatuh. Nah, bintang berekor jatuh ini pertanda bahwasanya Al-Mahdi sebentar lagi datang. Nah, jadi kalau dukhan sudah terjadi yang disebabkan oleh hantaman keras dari langit, berarti kita semua sudah harus siap-siap. Ini Al-Mahdi sudah dekat sekali jadwal kedatangannya. Seiring dengan terjadinya Ad-Dukhan, terjadi pula 2 peristiwa besar, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat ini, Masya Allah, ini peristiwa yang sangat dahsyat sekali karena dia memberikan dampak yang sangat luas. Coba Anda bayangkan, dia akan menimbulkan wilayah sebelah timur ini, ya, yang Anda lihat petanya yang sebelah kanan itu sebelah timur, ya. Nah, ini wilayah sebelah timur ini diduga kuat ini akan terbenam semua, Pak. Gitu. Ngomong-ngomong, di sini ada wilayah yang kayaknya akrab juga di pengetahuan kita, ya. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan itu pasti terjadi bahwa negeri Indonesia ini termasuk yang terbenam. Cuma masalahnya begini, kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, terutama kaitan dengan Al-Mahdi ini kan pemimpin kita di akhir zaman. Dia akan memimpin kita pindah dari babak keempat ke babak kelima. Babak keempat itu babak di mana kita hidup sekarang. Babak kepemimpinan mulkan jabrian, kata Nabi. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Untuk pindah ke babak kelima. Babak kelima apa? Khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan sesuai metode kenabian dalam kepemimpinannya. Jadi kita bersama beliau, kalau Allah izinkan kita gabung dengan barisan Al-Mahdi, kita akan bersama-sama Al-Mahdi menegakkan khilafah yang mengikuti cara kenabian kembali. Begitu. Nah, jadi setelah Al-Mahdi memimpin khilafah, maka kita akan menjalani apa yang dulu Nabi dan para sahabat jalani. Apa itu? Kita akan melakukan futuhat. Tahu futuhat? Futuhat itu membuka wilayah demi wilayah yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah, kemusyrikan, menjadi
masuk ke dalam cahaya Islam, cahaya tauhid. Dan kadang-kadang futuhat itu harus melalui peristiwa dahsyat yang disebut ghazawat. Tahu ghazawat artinya apa? Peperangan-peperangan. Gitu. Kan Nabi dan para sahabat dulu juga ghazawat kan, berperang kan? Al-jihadu fisabilillah. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus punya kesiapan untuk melakukan hal yang sama juga. Walaupun kita nggak tahu jadwal harus melakukannya kapan. Yang sudah pasti kalau nanti Al-Mahdi sudah muncul lalu kita diperintahkan, kita nih kaum laki-laki ini Pak, kita tidak boleh ragu-ragu untuk ikut serta. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ragu-ragu. Gitu. Nah, kita pelajari peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi itu, ternyata ada banyak negeri-negeri disebut, tapi Indonesia nggak disebut, gitu loh. Nah, ini yang membuat kita curiga, jangan-jangan Indonesia terbenam. Tapi jangan khawatir ya, bukan hanya Indonesia yang nggak disebut, Cina juga nggak disebut. Gitu. Makanya kalau kita lihat di sini gambar ini, Cina masuk nggak? Ya, ini yang warnanya kuning lagi, qadarullah ya warnanya kuning. Kan itu warnanya Cina, kuning. Gitu. Jepang juga nggak disebut dalam hadis-hadis soal peperangan yang dipimpin Al-Mahdi. Filipina nggak disebut, Indonesia nggak disebut, Selandia Baru nggak disebut, Australia nggak disebut. Ya mungkin karena semuanya terbenam ini. Wilayah timur ini. Sebagaimana setelah kita pelajari hadis-hadis soal peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi, negara Amerika nggak disebut-sebut Pak. Oh rupanya pembenaman di barat itu jangan-jangan memang meliputi wilayah yang luas ini. Amerika ini terbenam semua Pak. Yang ada disebut Rom itu Eropa, itu disebut kita akan berperang lawan Rom. Bahkan perang itu disebut oleh Nabi dengan ungkapan Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar. Kenapa disebut perang besar? Karena Rom ketika itu, Eropa ketika itu akan mengibarkan 80 bendera yang setiap bendera membawahi 12.000 personel tentara. Kalau dikalikan 80 kali 12.000 berapa? 960.000, hampir 1 juta. Ini jumlah yang besar sekali untuk zaman ketika nanti sudah tidak ada teknologi canggih lagi. Kalau zaman sekarang jumlah segitu biasa Pak. Tapi zaman nanti jumlah 960.000 sudah terjadi shutdown of modern technology. Ini dahsyat sekali jumlah pasukan sebesar ini. Jelas ya? Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita kembali lagi kepada daftar urut-urutan 10 tanda besar itu. Nah jadi setelah pembenaman bumi di timur terjadi, pembenaman bumi di barat terjadi, nah ini kemudian Al-Mahdi tampil. Ya. Jadi bayangannya begini, dukhon yang disebabkan hantaman keras dari langit ya, berupa meteor jatuh, dan NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, sudah mendeteksi jagat raya ini, memantau jagat raya ini, dan mereka mendeteksi ada sebuah meteor yang ukurannya fantastis on the way to our planet, menuju planet kita. Sampai mereka kasih nama meteor ini dengan nama yang mengkhawatirkan. Siapa yang masih ingat? Waktu itu saya kasih tahu namanya. Sampai ada videonya, klipnya, masih ingat? Klipnya pasti ingat, tapi namanya apa? Nama meteornya? Hah? Apopet? Otopet kali? Apophis ya, Apophis ya. Silakan Anda buka internet, Anda googling, tulis APOPHIS, Apophis. Itu bahasa Latin. Meteor ini dideteksi oleh NASA dan ternyata ukurannya luar biasa, besar sekali. Dan mereka sudah kalkulasi arah geraknya, kecepatan geraknya, lalu mereka perhitungkan kayaknya 2029 akan melintasi langit bumi kita. Apophis itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya apa terjemahannya? The Destroyer, sang penghancur. Kenapa? Karena kalau dia sampai benar-benar menabrak planet kita ini, ya, dia akan dihalangi oleh atmosfer. Atmosfer kita ini sebenarnya perisai buat umat manusia dari hantaman keras benda-benda luar angkasa. Tapi masalahnya adalah karena ini gede sekali meteornya, walaupun sudah dipecahkan oleh atmosfer, dia pecah, tapi akan ada bongkahan batunya yang tetap besar ukurannya, lolos.
Dan mereka sudah perhitungkan bongkahan batu itu akan berukuran garis tengahnya 2 kilometer. Bayangkan batu segede 2 kilometer garis tengahnya bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam menghantam planet kita. Makanya mereka sudah bisa memperkirakan dia akan menimbulkan big crash, ya, ledakan keras, hantaman keras, ledakan keras seperti bom atom, tapi 100.000 kali lipat kekuatannya daripada bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima maupun Nagasaki. Karenanya dia akan menimbulkan dukhan, kabut asap, bentuknya kayak cendawan, persis seperti bom atom, bom nuklir, tapi cendawannya nggak berhenti meluas, terus meluas, ya, sampai akhirnya menyelimuti planet kita ini arba'ina yauman wa arba'ina lailah, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut ad-dukhan ini dalam surat ad-dukhan dengan sebutan hadza azabun alim, ini azab yang pedih. Kok kenapa Allah harus datangkan tanda besar yang paling pertama itu justru berupa azab? Karena pada saat itu umat manusia sedang mencapai peradaban yang kesombongannya sudah keterlaluan. Perjalanan sejarah umat Islam jumlah total babaknya berapa Bapak dan Ibu? Masih ingat? Hadis tentang roadmap peta perjalanan umat Islam. Jumlah total sejarah umat Islam berapa babak total, Bu? 5. Kita sekarang di babak keberapa? 4. Kita sudah melewati 3 babak, ya. Tinggal 2 babak. Babak sekarang namanya babak mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Babak yang berikutnya yang kelima nanti babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian dalam kepemimpinannya. Tinggal 2 babak. Kira-kira babak yang mana yang pantas diazab sama Allah? Loh, kok ketawa? Saya nanya serius, kok ketawa? Hah? Babak yang mana dari 2 babak ini? Satu babak penguasa yang memaksakan kehendak, yang satu babak kekhalifahan mengikuti cara kenabian. Pantasnya yang diazab yang mana? Ya babak keempat lah. So welcome to reality. We are walking on thin ice. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita semua ini sedang berjalan di atas es yang tipis. Yang kata orang Malaysia, bila-bila masa azab Allah bisa datang. Dan memang betul kan? Sekarang ini peradaban manusia karena dipimpin oleh orang kafir secara dunia, ya. Kalau secara lokalnya dipimpin siapa? Jangan diomongin, ya. Nanti dia kupingnya bunyi sebelah. Yang kiri lagi yang bunyi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini babak yang memang layak diazab sama Allah. Kenapa? Karena makin hari makin mempertontonkan kesombongan, kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kesyirikan. Hanya beberapa tahun yang lalu, Pak, anak-anak kecil kita nggak ngerti itu yang namanya LGBT, ya kan? Sekarang, wow, serem, Pak, serem. Baru-baru ini di Margonda itu nama jalan di Depok dekat rumah kami, ada wawancara dengan seorang laki-laki yang kategorinya gay. Dia bilang apa? Wah, jalan Margonda udah nggak aman buat transaksi gay, katanya. Loh, kenapa? Karena sudah muncul penyakit AIDS, katanya gitu. Jadi dia bukan mempermasalahkan gaynya, tapi mempermasalahkan bahwa di sini kalau mau gay-gayan gitu, ya jangan di Margonda deh, ngeri, udah ada AIDS-nya. Padahal yang bikin timbulnya AIDS siapa? Ya mereka juga. Gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Coba Anda lihat Facebook, Anda lihat Instagram sekarang. Ada nggak orang yang berani terang-terangan di Facebook menghina Al-Quran? Oh, Masya Allah. Sampai bilang banyak. Yang menghina Nabi kita. Yang menghina Islam. Apa ini semua tidak mengundang azab? Jadi kita harus khawatir. Kita harus khawatir sekali bahwa ad-dukhan ini, the time is very close. Jangan-jangan waktunya sudah sangat amat dekat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak akan membahas yang berikut-berikutnya kecuali sampai ke sini saja supaya kita punya gambaran secara umum saja. Setelah Al-Mahdi tampil, terjadilah pembenaman bumi di Jazirah Arab yang merupakan pembenaman pasukan yang ngejar-ngejar Al-Mahdi. Nah, ketika kabar pasukan ini terbenam di Jazirah Arab, semua muslim yang dengar kabar itu segera tahu, oh, Al-Mahdi pemimpin kita sudah muncul, berarti kita harus rame-rame registrasi membaiat Al-Mahdi. Sampai Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhu
fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ungkapan sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju punya dua pengertian. Pengertian simbolis adalah apa? Betapapun sulitnya keadaan, usahakan untuk memenuhi kewajiban itu. Pengertian kedua, pengertian hakiki, pengertian sebenar-benarnya, bahwa boleh jadi dalam waktu ke depan ini salju akan turun di Mekah. Sehingga ketika kita pergi membaiat Al-Mahdi, memang kita harus merangkak-rangkak melewati salju untuk bisa sampai ke Ka'bah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian baru begitu selesai pembenaman itu, ya, umat Islam akan berbondong-bondong menjadi barisan Al-Mahdi dan kemudian mendirikan khilafah di Syam. Khilafah itu nanti akan berdirinya di Syam, Pak, dengan ibu kota awalnya Dimashq, Damaskus, tetapi ibu kota belakangannya Baitul Maqdis, Jerusalem, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah khilafah berdiri di Syam, mulailah kemudian umat Islam berdakwah, termasuk berjihad fisabilillah, membebaskan negeri demi negeri, sampai kemudian Allah Ta'ala takdirkan Dajjal keluar. Ini